memulai eh, coaching pada malam hari ini dengan sebuah pantun. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa dicakepin ya teman-teman semuanya untuk pantun dari Bang Arni. Silakan buat on cam bilang cakep gitu. Oke, satu. Cakep. Cakep. Yang jawab salam rezekinya insya Allah melimpah. Assalamualaikum Amin warahmatullahi ya robbal alamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Warahmatullahi Bang warahmatullahi wabarakatuh. Arya. wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Ramadan selaku moderator yang akan memandu acara coaching kita pada malam hari ini. Dengan tema, hayo teman-teman semuanya, ada yang tahu nggak nih tema buat coaching pada How jangan-jangan, to build oke, siapa Izin tadi? masuk Pak Arya. How Oke, to build boleh. personal branding so now to change yourself in the future. Oke, siapa itu tadi? Mohon maaf. Wisoro, siap-siap. Muka nggak ada nih wajahmu, wajah ganteng muka Wisoro. Oke, terima kasih Kang Wismoro atas ketersediaannya. Dan juga yang terhormat Inspirasi Indonesia, Kak Safira Alfarisi, yang kami hormati selaku pengurus Pusat Duta Inspirasi Indonesia, Chief Financial Officer yaitu Kak Lala Puspariani, Chief Marketing Officer Karian Yoga Febriano, Chief Technology Officer Kadani Zaki Raihan. Yang saya hormati, Project juga yang saya hormati, Vibes Project Director Duta Inspirasi Indonesia Batch ke-13, Kak Lili Zaktika atau Bunda Lili, dan yang kami hormati, para HRD wilayah, Non Dewi, dan juga Om Batch ke-13. Dan yang saya hormati dan saya banggakan adalah Duta Inspirasi Indonesia Batch ke-13. Oke, tiada kata yang patut diucapkan selain Alhamdulillah beriringan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan segala rahmat dan hidayahnya, kita masih bisa untuk coaching pada malam hari ini. Oke, selawat serta salam tak lupa kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang pada saat ini. Oke teman-teman semuanya, tadi udah di spill-spill nih terkait tentang tema coaching kita. Oke, untuk tema coaching kita, Bang Ar izin untuk mengulangi yaitu how to build personal branding, start now to change yourself in the future. Oke, kita udah kedatangan Kak Tito teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita masuk atau kita alihkan kepada Kak Tito, Bang Ak izin untuk mereminder teman-teman semuanya untuk on cam dan juga menyalakan menggunakan virtual background dan juga merename namanya. Oke, teman-teman semuanya sudah siap pastinya. Oke, untuk Kak Tito, waktu dan layak kami berikan. Kak Tito dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Arya sudah mempersilahkan. Hai teman-teman semuanya. Hai teman-teman. Sapaannya apa nih? Kakak-kakak, teman-teman. Ya. Salam kenal semuanya. Saya Tito. Kalau di Instagram orang-orang kenalnya Tokats gitu ya. Jadi eh, orang-orang kemudian mengenal saya sebagai orang yang sering menyebarkan konten informasi soal beasiswa, literasi, ataupun isu-isu perdamaian karena memang lekat sekali dengan pengalaman serta pengetahuan yang saya punya begitu. Jadi media sosial sejauh ini saya manfaatkan untuk amplifikasi pengetahuan dan pengalaman. Nah, sebelum saya memulai untuk membagikan layar, ada satu pertanyaan pemantik yang mau saya tanya dulu ke teman-teman semua. Jadi siapapun nanti boleh jawab, boleh raise hand, ataupun boleh um, tulis di kolom pesan juga boleh. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa personal branding penting? Um, di layar saya Irfan yang paling depan. Silakan.
Oke, Kak Tito, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin menjawab, Kak Tito, sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Yuda Pratama, bisa dipanggil Irfan, merupakan perwakilan dan inspirasi Indonesia di batch 13 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut saya, mengapa personal branding itu penting? Karena itu yang nantinya lain seperti itu, Ti- Kak Tito. Terima kasih. Oke, menggambarkan ciri khas kita supaya dikenal orang lain. Em, si Aldi, silakan. Oke, apa ya? Oke. Thank you Kak Tito sudah memilih aku. Terima kasih juga buat Bang Ar yang sudah silakan aku. Baik, mungkin aku izin menjawab kenapa personal branding itu sangat penting. Menurut aku zaman sekarang itu apapun itu, semua orang melihat bagaimana background kita, bagaimana latar belakang kita, dan bagaimana kita terlihat oleh orang lain. Makanya menurut aku personal branding itu penting sekali supaya orang-orang tahu nih bagaimana kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana image kita di orang lain, bagaimana pandangan orang terhadap kita, sehingga orang bisa lebih tertarik dan bisa lebih mengerti dan bisa lebih mudah dengan gampang gitu untuk melirik kita. Oke, Thank oke, you, oke. Kak. Describing image gitu ya, sehingga orang lain lebih mudah mengenal kita. Satu lagi deh, perempuan. Mutiara. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Dari saya, personal branding itu penting karena berguna Kak nanti di dunia kerja yang dimana eh, nanti bos di perusahaan itu ketika ingin merekrut kita itu dia akan mempertimbangkan terkait dengan branding diri. Termasuk juga bisa dilihat dari sosial media kita. Seperti itu Kak. Oke, oke, oke. Cool, nice. Harusnya tebakan saya nggak salah gitu ya. Jadi nanti saya bakal kasih tahu tebakan saya apa gitu ya. Saya izin membagikan layar langsung ke slide 2. Waduh, turun ke bawah. Wait ya, sebentar. Sudah muncul belum di layar? Sudah, Kak. Udah. Itu Trika Davi. Jadi kalau di Instagram dikenalnya dengan Tokats. Aku merupakan pendiri dari Bastra Indonesia. Jadi diajak Kak Arya, karena dulu Kak Arya juga Bastra di program remaja belajar menulis konten. Betul gak Kak Arya? Betul banget. Ya Betul, ampun, nih oke. keren banget nih buat Nah, program tuh teman-teman. oke. Nah, salam kenal semuanya. Jadi ini adalah singkat dari profil aku gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa sebenarnya siapa Tito, kenapa harus ngomongin personal branding gitu. Jadi saya berusaha untuk membangun trust dan kredibilitas terlebih dahulu di hadapan teman-teman, sehingga teman-teman mungkin akan sedikit ataupun banyak atau ya dengan kapasitas tertentu menyerap apa yang kemudian saya sampaikan nanti gitu ya. Jangan sampai teman-teman justru baru tahu siapa pembicaranya ketimbang materinya terlebih dahulu gitu. Nah, oke, sebelum saya mulai kelasnya, sebelum saya memaparkan materinya, saya mau ketika menyelenggarakan kelas. Jadi mari kita sepakati prinsipnya terlebih dahulu sehingga selama kelas nanti apa-apa yang sudah disepakati di prinsip bisa dilaksanakan. Jadi kurang lebih pertama disclaimer bahwa saya akan menyampaikan materi personal branding berdasarkan school of the thoughts yang saya punya gitu ya. Jadi kalau teman-teman jadi itu namanya school of the thoughts gitu ya. Mazhab tiap orang tuh beda-beda kalau di Islam gitu ya. Lah, yang kedua adalah kelas ini tidak dibentuk dari pengetahuan dasar. Jadi ini tebak
personal branding dari definisi, lalu apa itu personal branding, dan teman-teman kemudian dikasih detailnya soal personal branding, bagaimana teknisnya, itu ibarat saya mengajarkan pilot buat naik pesawat gitu. Karena ya saya pilot gitu, cuma saya mungkin pilot yang lebih ahli sedikit gitu ya. Jadi saya memberikan atau transfer knowledge yang kemudian saya punya, yang mungkin teman-teman nanti bisa bareng-bareng kita tukar pikiran di sini gitu. Dan yang ketiga adalah penting untuk proaktif selama di kelas. Jadi nanti kalau teman nunggu sesi tanya jawab, jadi langsung aja angkat tangan, saya minta bantuan ke Arya untuk lihat siapa teman-teman yang kemudian mengangkat tangan itu gitu. Jadi boleh aja sanggah gitu. Yang keempat adalah feedback akan membantu proses improvement. Jadi akan sangat oke kalau teman-teman dalam perjalanan di kelas ini nanti juga akan sama-sama ngasih feedback gitu. Apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Nah, yang kelima adalah kelas ini menggunakan metode Chatham House Rule. Jadi nanti ketika teman-teman mau cerita soal dulu pernah ikut kelas personal branding, tapi materinya beda gitu. Ceritakan aja. Chatham House itu jadi ceritakan substansinya, gitu ya. Diceritakan aja substansinya. Dan yang terakhir adalah setelah kelas teman-teman sangat didorong untuk membuat ulasan gitu. Kalau saya minta request ke Kak Arya, di akhir sesi teman-teman nanti silakan buat refleksi di media sosial apapun bentuknya gitu ya, boleh cerita, boleh feeds, dan nggak harus ngikutin formatnya summary coaching gitu ya. Jadi teman-teman silakan mengelaborasi kreativitasnya teman-teman, apa yang sudah didapat atau apa feedback dari kelas yang sudah dilakukan saat ini gitu. Sampai sini. Kalau setuju silakan kasih reaction. Kalau ada yang tidak disetujui, silakan boleh banget tulis di kolom pesan. Kak Arya sambil update apakah ada yang menulis di kolom pesan atau justru reactionnya lebih banyak. Karena saya nggak bisa lihat. Oke, izin masuk ya Kak Tito. Kayak di sini udah ada Kak Mangzil, setuju banget Kak Tito, setuju. Terus ada dari Kak Irfan, setuju, setuju dari Kak Wahyu, dan dari rata-rata setuju Kak Tito. Got it. Oke, kalau gitu karena udah rata-rata setuju, jadi kalau ada yang nggak setuju boleh banget gitu ya, masih nanti. Kita lanjutkan sesi kelas kali ini. Jadi ini adalah outline yang mau saya sampaikan gitu ya. Jadi biasanya ketika ngomong, saya terlebih dahulu cerita apa outline yang mau saya sampaikan, sehingga ngobrolnya tuh nggak ngalor ngidul kemana-mana gitu ya. Jadi the definition. Yang kedua adalah unpopular opinion. Jadi kalau teman-teman kemudian tahu, oh personal branding itu bikin kita dikenal gitu, bikin kita kemudian lalu yang ketiga adalah things to remember. Jadi perlu diingat soal personal branding itu sendiri. Dan yang kelima adalah reason to prioritize. Jadi alasan kenapa teman-teman membangun personal branding. Nah, apa itu personal branding gitu? Jadi kalau ngomongin soal definisi ini, saya nggak mau ngambil dari ahli jurnal gitu ya, atau teman-teman dari orang yang Instagramnya followersnya 1 juta, 2 juta gitu. Personal branding itu lewat 2 hal. Jadi yang pertama adalah berkebun. Jadi ibaratnya kalau kita ngobrolin personal branding itu sama aja kayak kita lagi berkebun. Berusaha untuk ngebangun atau berusaha untuk menanam introduction, lalu juga menanam purpose-nya apa, lalu juga menanam lalu nurturing growth, dipantau tuh pertumbuhannya gitu ya. Dan yang terakhir adalah harvesting. Akhirnya kita bisa manen hasil dari proses berkebun kita, entah itu buah-buahan atau sayuran gitu. Jadi kurang lebih kalau kita ngomong personal branding ya ibarat kita lagi berkebun. Atau yang kedua adalah ya ibarat kita bangun rumah. Ada 4 step gitu. Yang pertama adalah
membangun fondasinya dulu gitu ya. Fondasi itu adalah alasnya terlebih dahulu gitu ya, supaya rumahnya kokoh. Sama aja kayak tadi kita kalau tadi planting stage langsung mengukur atau melihat pertumbuhan tanamannya, kalau yang ini adalah kita berusaha untuk bangun strukturnya juga gitu ya, supaya lebih kokoh. Jadi strategi itu kayak gimana gitu, strategi personal brandingnya tuh kayak gimana, apa aja yang mau dilakukan di media sosial, apa aja yang mau dilakukan di dunia nyata gitu ya. Jadi itu structure tuh, fase structure. Lalu yang ketiga adalah crowd appeal, gimana caranya bikin rumahnya tampak menarik gitu ya, meremah apa kita ngomongin personal branding, ya mau nggak mau kita nggak bisa jadi orang biasa gitu. Kita harus jadi orang yang kemudian bisa orang lain dengan mudah kenali gitu ya. Kayak tadi kata Irfan gitu di awal. Dan yang keempat adalah maintenance. Jadi menjaga apa yang sudah ada. Jadi menjaga ini tidak hanya sebatas membiarkan, tetapi juga merawat supaya kualitasnya tetap baik. Jadi tidak hanya misalkan karena followersnya udah 1 juta, ya udah maintenance-nya dibiarin supaya 1 juta aja. Gitu. Enggak, bisa jadi memang perlu bertumbuh terus gitu ya, supaya rumahnya tidak lapuk dimakan raya. Itu ibaratnya. Kalau kita itu definisi personal branding dengan 2 analogi gitu, berkebun dan juga rumah. Saya justru mau langsung kasih tahu teman-teman kalau banyak banget unpopular opinion atau opini-opini yang teman-teman jarang dengar gitu soal personal branding. Nah, yang pertama aja itu palsu gitu ya. Jadi dulu di sebuah program saya pernah ketemu sama orang yang followers di Instagramnya tuh banyak banget gitu ya, banyak banget, dan konten-kontennya membahas soal pekerjaan. Tapi ketika bertemu secara langsung, secara perilaku, secara menanggapi, secara respons komunikasi, tidak mencerminkan seperti yang disampaikan di media sosial. Nah, ini kan artinya adalah opini-opini yang nggak muncul ketika kita ngomongin personal branding. Jadi orang-orang personal branding banyak yang memahami sebatas supaya kita dikenal, tetapi melupakan bahwa seringkali personal branding itu dianggap narsis atau justru penuh kepalsuan gitu. Nah, gimana sih caranya supaya personal branding kita nggak kelihatan narsis dan nggak palsu gitu ya? Prinsipnya adalah ya ngobrolin personal branding, jangan sampai gitu ya ketika ibaratnya adalah ketika ngelamar kerja, CV-nya tuh bagus banget. Tapi ketika wawancara kerja, teman-teman kemudian gugup, gagap ketika ditanyakan beragam pertanyaan yang sebenarnya itu relevan banget sama pekerjaan dan juga CV-nya teman-teman gitu. Itu kan menandakan bahwa sebenarnya ada ketidaksesuaian antara dunia maya dan dunia nyata. Sehingga sebenarnya prinsip yang perlu kita pegang sama-sama sekarang adalah bagaimana kita sama-sama membangun personal branding, tapi secara paralel kita juga mengusahakan agar dunia maya yang kita bangun sama atau bahkan lebih baik dengan dunia nyata yang kita rasakan. Gitu. Nah, caranya apa? Caranya yang pertama adalah di bawah gitu ya, di kolom yang bawah. Kita berjejaring di dunia nyata. Itu penting banget. Ibaratnya kita ngobrolin soal personal branding, itu nggak cuma ngobrolin soal bagaimana nurturing Instagram, nurturing TikTok, nurturing the YouTube subscriber gitu ya. Jadi tetaplah berjejaring di dunia nyata karena personal branding nggak cuma soal online presence. Lalu yang kedua adalah being genuine saat membuat konten dan berjejaring. Jadi seringkali orang-orang, beberapa orang gitu ya yang saya tahu berjejaring tetapi tidak genuine. Jadi genuine dalam arti ini adalah tidak benar-benar ingin berjejaring, tidak benar-benar ingin membuat konten gitu. Ibaratnya adalah misalkan ketemu sama pejabat-pejabat publik gitu ya.
orang yang genuine akan dengan rendah hati ingin mempelajari path suksesnya dari pejabat-pejabat publik. Ya pengen minta foto doang. Setelah itu diupload di Instagram, di TikTok gitu ya, supaya jadi validasi personal branding gue gitu ya. Pokoknya gue sering banget ketemu pejabat publik gitu. Padahal secara dunia nyata gitu ya, seringkali nggak genuine pengen ngobrol, pengen belajar gitu. Padahal justru itu yang lebih penting ketimbang fotonya sendiri gitu ya. Ya foto penting juga gitu buat kenangannya. Tapi jangan lupa being genuine. Yang ketiga adalah berinteraksi dengan audiens. Jadi jangan lupa ketika teman-teman membangun online or offline presence, tetaplah berinteraksi sama audiens dengan teman-teman gitu ya. Jadi kalau tadi saya mau bilang dengan rendah hati, karena bisa jadi media sosial ada yang membangunnya dengan tinggi hati gitu ya. Ya it's okay gitu ya. Jadi misalkan konten-konten yang kemudian memamerkan harta yang mereka punya, ya that's okay gitu. Berarti mungkin personal brandingnya ingin memamerkan supaya feedbacknya tetap dapat gitu. Jadi kita tahu apa yang perlu diimprove. Nah, ini meme-nya gitu ya. Jadi kalau dunia nyata nih seringkali muncul nih bedanya orang-orang di zaman sekarang gitu ya. Beberapa orang di zaman sekarang. Nah, terus yang kedua, too time consuming. Personal branding tuh buang-buang waktu, cuy. Real gitu ya. Jadi kalau saya sendiri merasakan bikin konten tuh susah banget gitu. Bikin konten tuh bahkan kayak butuh waktu yang berjam-jam gitu. Ada beberapa konten yang begitu. Tapi ya ada juga beberapa konten yang setelah dinikmati ternyata bikinnya gampang dan hasilnya tuh dari audiens. Terus gimana caranya agar membangun personal branding itu tidak buang-buang waktu? Cari prinsipalnya. Prinsipalnya ada dua. Yang pertama, personal branding itu bukan hanya soal bikin konten. Jadi ketika teman-teman tertekan dengan anggapan masyarakat bahwa personal branding harus selalu bikin konten, teman-teman tuh bisa jadi misalkan persona yang misalkan memanfaatkan online presence untuk nge-DM influencer untuk kenalan gitu, untuk ngobrol, untuk getting intense to their content. Itu juga salah satu bentuk personal branding gitu yang bisa teman-teman bentuk sebagai strategi di media. Terus yang kedua adalah buat semuanya jadi sederhana dan menyenangkan, tapi juga tetap membuatmu dikenal. Jadi jangan teman mindsetnya kalau saya pribadi gitu ya, selalu yang menyenangkan gitu, yang membuat kita puas, yang membuat kita bahagia. Tapi secara paralel juga harus yang kalau bisa sederhana dan hasilnya baik, ya kenapa kita harus pilih yang ribet-ribet gitu. Itu prinsip yang sejauh ini saya pegang gitu ya, supaya membangun personal branding itu tidak buang-buang waktu. Lalu apa aja yang bisa dilakukan gitu? Ini teknisnya. Teknisnya adalah pertama ya prioritaskan platform utama. Jangan ngoyo gitu ya untuk teman-teman yang terutama yang baru mulai gitu. Untuk yang baru mulai membangun personal branding online presence, jangan ngoyo untuk misalkan upload di TikTok, di Facebook, di Instagram, Twitter, X segala macam gitu ya. Semua platform tuh di upload dengan konten yang sama. Bisa jadi pada akhirnya A/B test juga gitu, mendapatkan hasil evaluasi yang beda-beda dari tiap konten. Tapi kita lagi-lagi sekarang lagi ngomongin soal two time consuming gitu. Gimana caranya teknisnya. Terus yang kedua adalah repurpose content. Nanti saya kasih tahu di slide berikutnya maksudnya repurpose content ini apa dan dampaknya itu gimana gitu ya. Dan yang ketiga adalah memahami niche atau target. Jadi lagi-lagi kalau ngomongin bikin konten itu akan selalu ada ngomongin membangun personal branding akan selalu mengerucut ke hal-hal spesifik seperti targetnya siapa, niche-nya siapa gitu. Dan itu memang susun gitu. Jadi teman-teman tuh ibaratnya tidak bisa
memuaskan semua orang dengan kontennya yang teman-teman bangun. Jadi silakan nanti bangun atau spesifikkan target yang sebenarnya teman-teman ingin buat gitu. Anak kecil gitu, itu juga target utama. Gitu. Dan jangan lupa gitu, ini tambahan prinsip ya. Tambahan prinsipnya adalah ketika ngomongin bangun personal branding, teman-teman tuh akan bergelut dengan pikiran gitu. Dan seringkali ya beberapa orang yang saya temui, sebenarnya masalahnya adalah bukan karena si membangun personal branding ini waktunya butuh banyak gitu. Tapi karena memang teman-teman tidak memanajemen waktunya dengan baik gitu. Ya bersibuk, tapi sebenarnya ya wasting time. Tidak membangun strategi dan memanajemen waktu dengan baik. Nah, itu juga perlu banget tuh. Nah, soal repurpose konten, ini ibaratnya dua konten saya gitu, dua konten pribadi. Yang satu diunggah bulan Maret, yang sebelah kiri. Yang satu diunggah 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, which is sebenarnya 2 hari setengah gitu, karena belum habis nih harinya. Dan hasilnya sama-sama baik gitu. Dan dua-duanya perubahannya hanya dari videonya, yang sebenarnya saya take out kata yangnya aja gitu. Jadi sebenarnya yang satu adalah yang sebaiknya tidak ditulis sebagai motivasi di esai beasiswa luar negeri. Yang satu adalah sebaiknya ditulis sebagai motivasi di esai beasiswa luar negeri gitu. Sebaiknya tidak ditulis, sorry. Captionnya sama. Hasilnya apa? Hasilnya dua-duanya baik gitu. Jadi ibaratnya adalah konten yang kualitasnya baik. Lagi stuck ide gitu. Wah, bikin konten apa lagi nih? Apalagi yang harus gue produksi gitu ya. Ya bisa jadi teman-teman harus repurpose konten aja gitu. Konten teman-teman yang lama yang ngomongin bikin konten and also building personal branding, teman-teman juga harus sadar bahwa kita tuh ngobrolin soal gimana caranya ngebangun image yang orang lain mau kenal, tapi jangan lupakan bahwa kualitas konten itu penting gitu ya. Jadi jangan, kalau prinsip saya pribadi gitu ya, jangan sampai teman-teman tuh karena ingin dikenal, bikin konten tuh ya sebanyak-banyaknya sehari, pokoknya unggah 24 konten gitu, sejam tuh sekali kontennya gitu. Dan justru hasilnya nggak baik, kebanyakan gitu, yang terlalu banyak. Dan strategi-strategi seperti itu yang sebenarnya technically teman-teman bisa banget dapetin nanti dan bisa susun setelah ikut coaching ini gitu. Dan nanti di akhir saya juga bakal kasih playbook yang mungkin teman-teman bisa pakai untuk bikin konten yang lebih menarik. Nah, ketiga, ini terakhir gitu ya, terakhir di unpopular opinion. Authenticity is overrated. Jadi kalau ngomongin bikin atau bangun personal branding, seringkali narasi-narasi yang muncul, oh kamu tuh harus otentik, harus jadi dirimu sendiri yang 100% asli dirimu gitu, tanpa terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Itu namanya afinitas gitu ya, kalau secara kebahasaan atau secara ilmu psikologi gitu ya. Jadi yang perlu kita dorong prinsipnya adalah kita bukan yang pertama dalam banyak hal. Jadi teman-teman perlu sadar bahwa ketika mau memproduksi konten untuk membangun personal branding, ini terutama online presence, media sosial, itu bisa jadi bukan ide pertama gitu. Bisa jadi orang luar negeri udah pernah buat gitu. Cuma teman-teman belum lihat aja gitu. Lalu yang kedua adalah rendah hati dalam melihat peluang dikenal. Kebanyakan udah tahu gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi yang nggak perlu merasa, misalkan kalau lagi stuck bikin konten atau teman-teman stuck untuk mengelola media sosial, teman-teman bahwa iya konten itu salah satu syarat teman-teman bisa dikenal gitu. Dengan menggunakan amati, tiru, modifikasi, itu bisa jadi proses yang kemudian memudahkan teman-teman. Entah teknisnya seperti apa. Jadi
yang saya sampaikan di sini adalah soal principle instead technically gitu. Karena technically bisa didesain sama masing-masing orang. Lalu yang kedua adalah inspired by, bisa jadi ya kontennya sama aja gitu, beda video aja gitu. Tapi secara caption di video misalkan sama, tapi caption yang di bawah kita personalize secara pribadi lagi, terus di bawahnya tulis inspired by siapa gitu. Sehingga konten yang teman-teman tulis itu tidak cenderung atau terkesan plagiarisme gitu. Dan teman-teman bisa tetap dapat sisi autentisitinya sebagai orang yang rendah hati, orang yang kemudian mengeksplorasi banyak model konten, itu juga bisa banget terbangun citranya gitu ya. Nah, saya berhenti di sini dulu. Dari teman-teman ada yang Oke, aku izin masuk ya Kak Tito. Di sini udah ada beberapa dari teman-teman duta, yaitu ada 8 orang Kak Tito. Di sini ada Kak Misworo, Kak Papi Yoga, dan juga Kak Meakis, dan juga Kak Afi, dan juga Oke. Kak Firman. um, Kira-kira, oke Kak Tito. aku pilih ya. Oke, boleh. Oke, Kak Misworo dan Kak Aisyah ya. Silakan Kak Misworo. Biasanya kalau kita berbicara mengenai personal branding gitu ya Kak. Eh, oh iya juga mau ucapin terima kasih buat Bang R. Kalau kita ngomong personal branding dan kita mau kita dan bahkan bisa menaikkan followers kita, dan suatu ketika kita mungkin bertemu dengan teman-teman kita di lingkungan sekolah kita atau kampus kita, teman-teman kita tuh malah bilang kita seperti ini, wih ada seleb. Nah, bagaimana mengatasi rasa malu ketika kita bilang seleb gitu, karena kadang diri ini ngerasa bukan seleb seperti itu Kak Tito. Gimana nih Kak Tito untuk solusinya? Oke, solusinya adalah prinsipalnya adalah pikiran orang lain, respons orang lain adalah bukan kontrol kita gitu. Jadi kita nggak pernah bisa mengontrol apa yang orang lain mau respons, apa yang orang lain pikirkan tentang kita gitu. Karena lagi-lagi narasi soal wah seleb nih itu kan terbangun atas stigma atau kebiasaan ketika dia main media sosial. Orang yang kemudian followersnya banyak, kontennya dilihat banyak orang, mereka identifikasi sebagai seleb. Jadi yang bisa dilakukan oleh kita ya merasa bahwa uh, apa yang mereka respons adalah hasil dari yang mereka lihat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ya tetap rendah hati aja gitu. Dan gak perlu malu gitu kalau dibilang seleb. Justru itu jadi modal yang mungkin jadi batu loncatan untuk teman-teman bisa lebih grow lagi di online presence ya terutama. Oke Kak Tito, berarti apakah itu termasuk dari bagian personal branding Kak? Absolutely, betul. Termasuk personal branding. Oke, thank you very much. Thank you Kak Tito, thank you Bang. Silakan Aisyah. Oke, pertama kali ya, dan aku juga sangat tertarik dari penjelasan Kak Tito itu, dari analogi-analoginya yang unik. Dan jadi di sini pertanyaan aku mungkin ada dua ya. As we know ya, life has ups and down gitu. Jadi gimana sih kita menggunakan kegagalan Kak atau pengalaman negatif itu supaya menjadi bagian personal branding kita yang bisa menunjukkan kita nih genuine gitu, dan juga kita tuh punya resilience. Kemudian mungkin banyak juga dari kita nih yang mengalami imposter syndrome atau mungkin lagi burnout, lagi ngerasa stuck. Dan seperti yang Kak Tito jelaskan tadi kan bisa kita gunakan repurpose konten tadi kan ya. Hal yang baik mungkin digunakan lagi jadi hal yang baik juga. Nah, selain dari itu gimana sih kita mengatasi imposter syndrome, merasa bukan diri kita sendiri, supaya kita tuh bisa membangun personal branding yang autentik, genuine, selain dari mungkin repurpose konten itu tadi. Itu aja. Terima kasih. Oke, saya simpulkan ya, karena pertanyaan sebenarnya mirip-mirip gitu. Gimana kemudian? Ya intinya adalah gimana caranya kita being genuine, terutama untuk hal-hal yang bahkan kita nggak sulit untuk embrace.
Nah, ngomongin soal kegagalan gitu ya. Tadi Aisyah sempat singgung itu. Beberapa hari yang lalu saya unggah konten soal bagaimana embracing kegagalan di media sosial. Jadi saya pamerin semua kegagalan yang saya dapetin dalam hasilnya justru banyak diskusi gitu ya di sini ya. Teman-teman kemudian menceritakan juga bahwa banyak di DM gitu ya, menceritakan juga kalau memamerkan kegagalan seringkali jadi momentum tantangan yang kita punya sebagai bekal supaya kita jadi lebih kuat. Nah, dalam prosesnya ini sulit. Saya yakin ini sulit gitu ya. Jadi dalam prosesnya teman banyak proses yang teman-teman lalui gitu. Banyak hal yang membentuk pikirannya teman-teman. Entah itu konten-konten soal psikologi, konten-konten yang teman-teman baca di media sosial, memproses kegagalan dengan baik atau tidak. Nah, tapi justru pesan saya adalah jangan sampai media sosial justru menuntun beberapa bulan lalu gitu ya, dalam kondisi mental yang tidak baik karena mengalami kegagalan beruntun 16 kali ibaratnya. 16 kali kegagalan dalam 1 tahun ke belakang untuk lamar beasiswa dan untuk studi lanjutan. Juga cari pertolongan medis, terutama pertolongan mental, supaya ketika embracing kegagalan, saya bisa jadi lebih siap. Jadi saya nggak serta-merta langsung bisa mamerin kegagalan. Itu tuh lebih dulu. Jadi justru pertanyaan saya adalah, pernyataan saya adalah how to be genuine itu akan selalu dilakukan adalah satu, meningkatkan self awareness terhadap diri sendiri dulu. Apakah kita memang lagi butuh untuk tetap in charge in the media social media, sosial itu menuntun semua hal tentang diri kita. Lalu yang kedua adalah bangun self awareness ini sebaik mungkin dengan ekosistem yang sesuportif mungkin, supaya teman-teman bisa genuine ketika membangun personal branding. Prosesnya ketika ngomongin soal bangun ekosistem lagi-lagi akan sulit gitu. Tapi yang pasti yang bisa saya arahkan adalah gimana caranya teman-teman itu. Oke, terima kasih banyak Kak Tita, lu benar-benar on point dan kayaknya bakal praktikal buat kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Kak Tita. Selanjutnya akan nggak terlalu banyak. Nah, tadi ngomongin unpopular opinion gitu, opini-opini yang jarang banget muncul gitu ketika ngomongin ingat soal personal branding. Ada 8. Yang pertama, creating a brand is a marathon, not a sprint. Jadi kalau teman-teman merasa stuck, merasa kenapa ya sampai sekarang aku belum dikenal, prinsipnya adalah ini tuh lagi maraton gitu. Mungkin aja teman-teman memang pace-nya lagi lambat sekarang, dan itu nggak apa-apa. Karena proses maraton nggak serta-merta teman-teman akan menjadi orang yang pertama kali menempuh jalur finish. Tapi teman-teman adalah menikmati perjalanannya, menikmati hal-hal yang kemudian akan berdampak ke tubuh sendiri gitu. Jadi ketika lari itu merasakan sebenarnya kemudian terdampak baik karena saya lari maraton gitu. Jadi itu tuh penting banget disadari ketika ngomongin soal personal branding. Lalu yang kedua adalah share your opinion and unique character. Jadi ketika
main media sosial, jangan terbatas bahwa teman-teman harus bikin konten. Tapi teman-teman sadari bahwa opini teman-teman tuh matters banget gitu. Sehingga ketika teman-teman lagi kepikiran sesuatu yang mungkin merasa bahwa oh ini nih bisa membantu saya dikenal sama banyak orang gitu. Misalkan ngomongin soal kegagalan, teman-teman punya perspektif khusus soal kegagalan. Ya itu bisa jadi teman-teman waktunya untuk membagikan ke orang lain. Tentu dengan unique karakternya teman-teman nih. Unique shape dari kontennya masing-masing. Yang ketiga, show your skills. Don't tell them. Ibaratnya kalau ngobrolin konten di media sosial gitu ya, jangan directly ngomong saya bisa memainkan piano. Tapi justru lebih laku adalah video teman-teman lagi main piano sebagus mungkin. Jadi itu bedanya show dan tell. Gitu. Menunjukkan ketimbang memberitahu. Yang keempat adalah target a specific audience. Tadi udah ya, kita harus bentuk target yang spesifik. Lebih banyak gitu. Jadi prinsip yang sebenarnya bagus banget gitu ya soal personal branding yang pernah saya dapat adalah saya lupa siapa orang yang memberitahu saya, tapi prinsipnya ini, semakin spesifik targetnya, maka semakin besar pasarnya. Jadi semakin spesifik targetnya, semakin besar pasarnya. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa akan kehilangan rezeki ketika teman-teman menargetkan dengan spesifik gitu orang-orang tertentu. Tapi justru pasarnya tuh akan membangun personal branding dengan target yang ya general aja lah. Gitu. Yang keempat, monitor your reputation. Ini praktisnya ya ibaratnya kalau mau ngomongin personal branding teman-teman baik atau enggak. Sekarang atau setelah ini gitu, terus pinjem 100.000, bilang aja saya mau dong pinjem 100.000 gitu, without reason gitu ya, apapun alasannya gitu, nggak seberapa kredibel teman-teman, seberapa besar personal brandingnya teman-teman dipercaya gitu oleh teman-teman yang lain. Nah, coba pinjam 100.000 ditilep gitu, enggak. Jadi coba pinjam 100.000 gitu ya, terus ya balikin aja besoknya. Kalau kemudian mereka nanya buat apa, terus juga pertanyaan-pertanyaan lain yang meragukan kredibilitasnya teman-teman, itu artinya teman-teman perlu mengevaluasi diri sendiri. Bisa jadi memang personal brandingnya perlu dikuatkan lagi supaya orang-orang bisa terbangun trust-nya. Terus yang ke-6, storytelling matters. Penting untuk bercerita di media sosial, di proses personal branding kita, ketika berjejaring juga gitu ya. Nggak hanya di media sosial, tapi di offline presence juga. Ceritakan apa yang teman-teman bawa, purpose apa yang teman-teman punya, tujuan hidup apa yang teman-teman punya, sehingga ketika ngobrol bisa jadi akan terbangun kolaborasi, bukan cuma sekadar interaksi. Selanjutnya adalah seek feedback, cari feedback gitu. Jadi grow-nya media sosial teman-teman, grow-nya personal branding teman-teman juga di offline presence, itu juga terpengaruh dengan seberapa baik teman-teman mengevaluasi feedback yang ada. Kalau sejauh selama ini teman-teman udah dapat feedback, lalu teman-teman tidak menerapkan itu, bisa jadi yang perlu dievaluasi adalah diri teman-teman sendiri gitu, bukan personal brandingnya. Terakhir adalah not just online. Ini yang berkali-kali aku sebut dari awal gitu. Personal branding itu nggak cuma di media sosial. Jadi secara langsung ketemu banyak orang, ketemu pejabat publik gitu, ikut-ikut program offline, itu juga termasuk salah satu bentuk menguatkan atau membangun personal branding. Terakhir,
Masuk ke outline terakhir, reason to prioritize gitu. Kenapa kita harus memprioritaskan personal branding? Ada 3 hal. Yang pertama tadi di awal disebut gitu ya. Kalau personal branding itu berguna banget untuk nyari kerja, benar banget gitu. Personal branding berguna untuk elevate career opportunities, terutama untuk menaikkan, ini menyambung yang kedua gitu ya, menaikkan kepercayaan dan kredibilitas diri kita sehingga orang lain percaya dan juga merasa bahwa capability kita atau capabilities kita sebagai personal itu bisa dimanfaatkan di karir ataupun di pekerjaan yang sedang kita lakukan. Jadi itu 2 hubungan. Ya ini dengan membangun personal branding yang baik, teman-teman tuh akan menjadi lebih mudah untuk expand your network, meluaskan jaringannya teman-teman. Jadi dulu dengan influencer yang bergerak di bidang beasiswa gitu ya. Tapi setelah grow, setelah online presence-nya tumbuh, setelah saya share banyak, dan akhirnya itu juga yang menjadi dampak baik gitu. Saya bisa meluaskan jejaring yang saya punya. Dari dulu yang mungkin cuma 1 gegam gitu begitu. Dan ngomongin personal branding gitu ya, ini terakhir gitu ya, kepentingan teman-teman tuh akan sangat banyak gitu. Jadi lagi-lagi bisa jadi teman-teman harus spesifikkan dulu nih kepentingannya teman-teman ini mau apa, yang sekarang yang mau dilatih dalam waktu dekat media sosial yang lebih baik, atau teman-teman justru lagi mau ngebangun awareness publik, atau sebenarnya lagi berusaha untuk memperbaiki kualitas kontennya teman-teman. Nah itu kepentingannya tuh beda-beda gitu. Jadi lagi-lagi ngomongin personal branding, banyak banget hal yang bisa disasar. Jadi penting untuk teman-teman melakukan refleksi ke diri sendiri supaya bisa tahu sebenarnya apa yang lagi dibutuhin sama diri sendiri. Nah, ini yang tadi saya omongin di awal gitu ya. Jadi saya nggak banyak jelasin soal bagaimana jadi konten kreator yang baik gitu ya. Kalau teman-teman mau jadi konten kreator yang baik, ini belajar gimana caranya jadi konten kreator. Karena tadi coachingnya adalah soal personal branding. Saya lebih memaparkan soal prinsipalnya atau soal prinsipnya, soal teknisnya teman-teman bisa belajar dari playbook ini gitu. Jadi akses silakan di link tersebut. Silakan ditulis atau di screenshot boleh. Terakhir, personal branding itu bukan cuma soal media sosial. Dan online presence itu bukan hanya Instagram dan TikTok. Jadi kalimat ini yang perlu jadi kunci bahwa ketika membesarkan diri dan membangun personal brandingnya teman-teman, ingatlah bahwa media sosial bukanlah satu-satunya jalan dan Instagram atau TikTok bukan satu-satunya platform yang teman-teman bisa gunakan. Dan bukan cuma CEO yang perlu punya personal branding. Itu dari aku, terima kasih. Aku kembalikan ke Arya. Oke, Masya Allah. Sangat-sangat daging banget ya penjelasan dari Kak Tito. Sangat mindfulness, sangat wah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Kak Tito sebelumnya saya Arya Ramadan sangat mohon maaf tadi lupa banget menyebutkan CV Kak Tito karena sangat semangat. Jadi ya ampun jadi lupa tadi buat menyebutkan CV Kak Tito. Ini mohon maaf sekali ya Kak Tito. Mungkin Kak Tito kita bisa beralih nih untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, tadi kan udah sempat ada yang angkat tangan, tapi turunin dulu dong, biar fair. Oke, turunin dulu. Oke, oke Kak Wanda diturunin dulu. Oke, siap. Oke, Bang Ar mulai dari 1 sampai 3 ya. Dimulai dari Ed, santai dong Kak Zaitun, santai, santai. Kak Nas, jangan 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 resen dulu. Oke, santai, santai. Oke, kita mulai dari 1, 2, 3.
Oke, di sini ada berapa nih Kak Tito? Kak Tito mau untuk memilih. Perempuan sama laki-laki nih. Oke, siap Kak Tito. Oke, di sini yang di layar Bang Ar ini ada Kak Rafiq Sudrajat. Oke, kepada Kak Rafiq Sudrajat di Arya yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Masya Allah banget, Kak Tito telah menjelaskan beberapa eh, tema kita. Kita berikan apresiasi teman-teman, Masya Allah. Saya dari Delegasi Provinsi Sumatera Selatan, izin bertanya, Kak. Kalau ketika ada konten viral itu karena keburukan, apa tindakan atau solusi yang akan kita kemudian membuat akun baru lagi atau bagaimana Kak solusinya? Solusi yang tepat bagi Kak Tito. Terima kasih Kak. Terima kasih. Um, merugikan sesuatu atau seseorang gitu ya. Jadi selama itu tidak merugikan sesuatu atau seseorang, ya itu bukan keburukan gitu. Jadi lagi-lagi ini yang akan saya jawab ada kan sesuatu atau seseorang. Iya, take down dong. Jadi nggak ada reason lain untuk kemudian mempertahankan konten tersebut gitu. Terutama untuk membangun citranya teman-teman jadi baik. Dalam prosesnya, kalau kemudian teman-teman terkena skandal, terkena kasus gitu ya, dan teman-teman ingin rebranding personal brandingnya teman-teman, prosesnya itu akan sangat panjang. Lagi-lagi tadi ibaratnya kalau prinsipnya bikin konten atau personal branding itu maraton bukan sprint, proses untuk rebranding itu juga lebih maraton lagi gitu. Ibaratnya kalau maraton 42 kilo, proses rebranding itu akan 84 kilo gitu, dua kali lebih besar gitu. Tapi justru yang diharapkan adalah teman-teman tidak merugikan orang lain atau merugikan sesuatu atau seseorang gitu. Pertanyaan balik, merugikan keburukan konten yang buruk tuh apa menurut Rafiq? Baik Kak, kalau menurut dari pertanyaannya Rafiq itu, apabila kita sudah terlanjur untuk kita udah mengupload sebuah konten yang di situ banyak cibiran-cibiran dari netizen tuh Kak, kayak mereka tuh komentar dengan hal-hal yang buruk gitu atas konten kita, padahal apa yang kita pikirkan tentang konten yang udah kita upload itu ternyata menurut kita itu bagus gitu, ternyata feedbacknya dari baik atau bisa mengubah nama kita menjadi baik lagi. Terima kasih Kak. Oke, iya seringkali ada beberapa kasus gitu ya, warganet menyerang konten-konten yang sebenarnya nggak ngerugiin sesuatu atau seseorang gitu. Misalkan karena kamu nggak good looking, kamu juga joget tapi kamu nggak good looking gitu ya. Buat saya itu nggak apa-apa banget